Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Rizky Gustiawan, Radevi Rahmadiza, dan saya sendiri Soldiva akan menjelaskan tentang identifikasi resiko usaha dimsum edik. Jadi, mari kita mulai dari slide pertama. Jadi dimsum adalah makanan ringan yang jadi bagian penting kuliner di Tiongkok. Jenisnya sangat beragam karena semua kue dan makanan pembuka bisa dikategorikan sebagai dimsum. Biasanya dimsum dimakan sebagai sarapan atau sarsi. Dimsum yang dalam bahasa Mandarin berarti menyentuh hati adalah hidangan yang terdiri dari beberapa jenis makanan yang berukuran kecil. Ukuran yang kecil ini bisa membuat dimsum pada mulanya hanya camilan untuk menemani minum teh saja. Tapi saat ini dimsum sangat populer di kalangan masyarakat seluruh dunia. Lalu hambatan apa saja sih yang diambil? Jadi hambatannya itu yang pertama adalah belum menemukan tempat yang strategis dan target pasar yang sesuai. Lalu ada banyaknya jumlah kompetitor dan ketetapan order saat penjualan secara online belum begitu teratur. Lalu untuk penggunaan waktu berbisnis yang masih belum efektif. Resiko yang dihadapi yaitu persaingan yang tepat. Persaingan juga merupakan sebuah resiko yang harus dihadapi. Ada banyak bisnis yang bergerak di bidang yang sama di bisnis milik kita, sehingga risiko yang ada adalah persaingan. Bersainglah secara sehat agar kedua belah pihak tidak diberikan. Lalu bekerja keras membangun bisnis. Maksudnya di sini adalah risiko ini tentu akan diterima oleh semua pebisnis, yakni terus bekerja keras dalam mengembangkan bisnis. Menjalankan bisnis harus fokus, jujur, tepat, ulet, rajin, dan yang tidak kalah penting adalah ikhlas dalam menjalankan usaha tersebut bila ada tantangan. Lalu kerugian. Ini adalah risiko utama dari kegiatan berbisnis. Merugi atau rugi adalah hal yang ditakutkan oleh para pelaku bisnisnya sendiri. Lalu kondisi pasar yang tidak stabil. Perekonomian yang cenderung naik turun juga menimbulkan risiko yang yakni kondisi pasar yang tidak stabil. Contohnya seperti harga bahan baku yang harganya tiba-tiba melonjak, maka harga produk Anda juga ikut naik. Saat harga naik, maka konsumen bisa beralih ke produk lainnya yang lebih murah. Lalu yang terakhir kebangkrutan, maksudnya ini adalah hal yang paling menakutkan dalam berusaha. Bagi bisnis yang tidak bertahan di pasar, maka ia akan tereliminasi, dan apabila ia membuat keputusan yang salah, dia akan selesai dalam melakukan usahanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Gustiawan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yaitu Radevi Rahmadiza. Berikut adalah beberapa hambatan dimsum adik. Masih terbatasnya jumlah produksi yang dibuat, tidak sebanding dengan permintaan konsumen yang terkadang melebihi jumlah produksi yang terbatas. Lalu ada jangkauan jasa delivery yang masih terbatas. Selanjutnya, persaingan antara usaha dimsum lain yang menjual dengan harga lebih rendah tetapi kualitas yang lebih rendah pula, sehingga sudut pandang konsumen dapat membeli dimsum dengan harga 5.000 bisa mendapatkan 5 PCS, tetapi dimsum adik yang dengan harga 5.000 mendapatkan satu mika yang berjumlah 3-4 PCS. Tentunya kami menjual dengan harga tersebut tak lepas dari kualitas dan keaslian bahan baku yang kami berikan. Lalu, sulit menjaga kesetiaan pelanggan atau mendapatkan pelanggan tetap, mengingat dimsum bukanlah makanan produk sehari-hari, melainkan makanan pelengkap ketika bersantai. Lalu ada resiko menjual dimsum adik. Yang pertama, walaupun dimsum yang kami jual dapat bertahan dalam beberapa hari dalam lemari pendingin, tetapi bumbu pelengkap yang hanya tahan dalam 1 hari, sehingga menyebabkan bumbu yang tidak habis terjual terbuang. Mengingat dimsum hanya terbuat beberapa variasi penyajian atau rasa, sehingga menyebabkan konsumen merasa bosan dengan memakan tersebut. Yang dapat dicegah dengan berinovasi, membuat cara penyajian dan rasa terbaru dari dimsum atau dikemas dalam wadah yang lebih menciptakan kesan premium. Selanjutnya, kenaikan harga bahan baku yang terkadang naik, seperti harga daging ayam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.